Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pada hari ini semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajat mulianya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai kabar gembira bagi orang yang sudah pernah melakukan dosa-dosa besar. Dan kita juga nanti akan membahas tentang syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari hadis ke-31 dari kitab Mukhtarul Hadis Asy-Syarif, qala Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati, yang artinya syafaatku untuk pelaku dosa besar umatku. Jadi kata Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad itu juga melingkupi daripada orang-orang yang melakukan dosa besar. Catat ini ya ikhwan, ini sangat penting. Musuh kita di dunia ini salah satunya adalah setan. Tugas setan itu selain menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, setan itu juga membuat kita putus asa. Jadi ketika kamu sudah melakukan dosa besar, apa kata setan? Sekarang kau sudah melakukan maksiat, kamu sudah berdosa besar, kamu hina, dan sekarang kamu sudah jauh dari Tuhanmu. Ketika seorang hamba itu percaya kepada setan yang membohongi dia, maka dia akan putus asa dan dia akan semakin dalam terjerumus kepada kemaksiatan, dan dia merasa dirinya sangat kotor, merasa sangat susah untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini berarti hamba tersebut sudah kalah dengan setan. Jangan dikira ketika hamba itu seorang pendosa besar itu tidak bisa diterima taubatnya. Allah itu maha pengampun ya ikhwan. Maghfirah Allah itu sangat luas. Maka dari itu ya ikhwan, disinilah keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad bahkan bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada hamba yang sudah melakukan dosa besar. Ada berbagai macam syafaat Nabi Muhammad ketika nanti di hari kiamat. Sebagian ulama menghitung ada 8 macam syafaat Nabi Muhammad. Syafaat yang pertama, ini adalah syafaat yang sangat agung, syafaat yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika besok semua umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dari umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika itu keadaan sudah sangat genting ya ikhwan. Anak tidak kenal dengan bapak ibunya, orang tua tidak kenal kepada anaknya, semua orang sendiri-sendiri ya ikhwan. Ketika matahari sudah sangat dekat jaraknya, pada saat itu ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Pada saat itu Nabi Muhammad akan sujud kepada Allah. Nabi Muhammad akan berdoa dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh para nabi-nabi lainnya. Syafaat Nabi Muhammad yang pertama ini yaitu mempercepat proses umat Islam ketika di padang mahsyar. Catat ini ya ikhwan, betapa sayangnya, betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Syafaat Nabi yang kedua adalah syafaat yang diberikan kepada umat yang masuk ke surga tanpa hisab, dikarenakan ada amalan-amalan soleh yang dikerjakan hamba tersebut ketika masih di dunia. Yang ketiga, syafaat yang diberikan kepada orang yang seharusnya masuk ke neraka, tetapi karena syafaat Nabi Muhammad dia dimasukkan ke surganya Allah. Nah, di sini besok ada hamba-hamba pendosa
yang masih bisa berpeluang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang keempat, syafaat kepada orang yang ada di hatinya kalimat La ilaha illallah. Jika di hati orang tersebut tidak pernah menyekutukan Allah, maka dia bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Senantiasa ya ikhwan, berdoalah meminta ditetapkan iman kepada Allah, karena kalimat La ilaha illallah ini adalah penyelamat kita kelak di akhirat. Yang kelima, syafaat untuk menambah derajat. Kelak di akhirat nanti ada hamba yang derajatnya rendah ketika di surga, tetapi diberi syafaat oleh Nabi Muhammad agar derajatnya naik. Semoga besok kita termasuk golongan orang-orang yang dinaikkan derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, syafaat yang diberikan kepada orang yang kurang dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jika hamba tersebut ketika di dunia semisal sholat 5 waktunya tidak dijaga, puasa Ramadannya tidak sempurna, ini masih bisa berpeluang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang ketujuh, syafaat kepada orang yang kekal di neraka. Ya, kelak ada sedikit keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala karena syafaat Nabi Muhammad. Yang kedelapan, syafaat untuk anak-anak kecilnya orang kafir yang belum balik, yakni ketika masa hidupnya mereka meninggal sebelum balik, kelak mereka di surga akan dijadikan sebagai dayang-dayang surga. Ya ikhwan, coba kita renungkan, sudah berapa lama kita bermaksiat? Mau sampai kapan kita bermaksiat ya ikhwan? Ajal tak bisa ditawar. Akankah kita kelak meninggal dalam keadaan mulia? Akankah kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Mulai sekarang segeralah bertaubat ya ikhwan. Sudahi maksiat kalian, dekatkan diri kepada Allah, cintai Nabi Muhammad dan keluarganya. Mulailah melakukan ketaatan dan amal soleh, karena Allah dekat kepada hamba-hamba yang bertaubat. Allah itu dekat dengan hamba pendosa yang bertaubat. Jangan percaya dengan bisikan setan. Pintu maghfirah, ampunan dan rahmat Allah itu sangat luas. Semoga kelak kita di akhirat dikumpulkan di surganya Allah bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang tua kita, bersama datuk-datuk kita, dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.